Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan membacakan redaksi doa ketika menyembelih hewan kurban, utamanya pada momentum Idul Adha. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Sebelum saya membacakan beberapa redaksi penyembelihan doa penyembelihan hewan kurban, saya perlu sampaikan bahwa apapun redaksinya, yang penting atau yang paling utama dalam doa itu adalah ucapan bismillah atau tasmiyah. Baik tasmiyah itu dilengkapi dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim atau hanya menyebut kalimat bismillah. Nah, kalimat basmalah atau tasmiyah itulah yang paling sentral atau paling penting ketika kita membaca doa penyembelihan hewan kurban. Adapun redaksi lainnya, tambahan-tambahan itu sifatnya hanya mustahab atau anjuran atau kesunahan saja. Artinya tambahan-tambahan itu jika tidak dibaca pun hewan kurban kita atau pelaksanaan sembelihan hewan kurban kita tetap dianggap sah. Misalkan redaksi tambahan itu bisa dengan tambahan kalimat Allahu Akbar atau dengan menyebut kalimat Allahumma hadza minka walaka, atau bisa juga menyebut kalimat kurban ini dari si fulan, misalkan hadza anni, ya Allah bahwa kurban ini dariku. Nah, kalimat-kalimat itu sebenarnya hanya kalimat tambahan yang kalau itu ada baik, kalau tidak ada maka sembelihan tetap dianggap sah, asalkan ada ucapan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Untuk yang pertama, redaksi doa menyembelih hewan kurban ketika hewan kurban itu milik saya dan yang menyembelih adalah saya sendiri. Maka kalimatnya bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka walaka hadza anni Allahumma taqabbal min fulanin wa ali fulanin. Ini sekali lagi kalau doanya digunakan untuk menyembelih hewan kurban milik kita sendiri dan yang menyembelih juga kita sendiri. Nah, tadi kurang lebih kalau kita artikan secara harfiah, kalimatnya bismillah dengan menyebut nama Allah. Dan kalimat bismillah ini yang paling menjadi sentral. Kemudian tambahannya wallahu akbar, maha besar Allah. Allahumma hadza, ya Allah kurban ini minka, merupakan nikmat darimu, walaka, dan aku peruntukkan untukmu. Hadza anni, kurban ini atas nama diriku karena saya yang menyembelih. Allahumma taqabbal min fulanin wa ali fulanin. Jadi kalau yang menyembelih saya nanti menyebut nama saya sendiri pada kalimat Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah kurban ini min fulanin dari Hilmi, min Hilmi wa ali Hilmi, dan keluarganya Hilmi. Karena yang menyembelih saya, nama saya Hilmi, Pak, disebutkan kalimat itu. Ini sekali lagi kalau kurban itu milik saya dan yang menyembelih saya. Saya ulangi lagi kalimatnya. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka walaka. Hadza anni, ya Allah kurban itu atas nama diriku. Allahumma taqabbal min Hilmi wa ali Hilmi. Ya Allah, terimalah kurban dari Hilmi dan keluarga Hilmi. Itu untuk kurban tunggal yang menyembelih saya dan milik saya sendiri, atau milik kita yang menyembelih kita sendiri. Kemudian yang kedua, jika kurban itu milik seseorang tunggal, kemudian yang menyembelih saya, maka nanti saya sejak awal menyebut nama siapa pemilik kurban itu. Redaksinya hampir sama, hanya nanti dirubah kalimat nama pemilik kurban. Jadi nanti kalimat anni pada redaksi pertama diganti langsung dengan nama seseorang. Misalkan nama seseorang itu namanya Muhammad, maka hadza an Muhammad, ya Allah kurban ini atas nama Muhammad. Saya berikan contoh. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka walaka. Hadza an Muhammad. Allahumma taqabbal min ali Muhammad wa ali Muhammad. Sekali lagi. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka walaka. Hadza an Muhammad. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad.
Artinya sama tadi ya, bismillahi dengan menyebut nama Allah, wallahu akbar, segala Allah maha besar. Allahumma hadza, ya Allah, kurban ini minka, darimu, walaka, dan aku peruntukkan juga untukmu. Hadza an Muhammad, ya Allah, kurban ini atas nama pemiliknya yang bernama Muhammad. Allahumma taqabbal, ya Allah, terimalah min Muhammad wa ali Muhammad, ya Allah, terimalah kurban ini atas nama Muhammad dan keluarga Muhammad. Ini jika kurbannya tunggal milik orang lain dan yang menyembelih adalah kita sebagai juru sembelihnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, ketika hewan kurban itu sifatnya adalah hewan kurban kolektif. Misalkan untuk sapi 7 orang dan untuk onta juga 7 orang. Berarti di sini ada penyebutan nama-nama siapa saja yang masuk dalam kolektif hewan kurban tersebut. Misalkan gini, redaksinya hampir sama, cuma nanti ketika bicara tentang an berarti 7 orang disebutkan semua. Hadza an fulanin, fulan itu maksudnya seseorang. An fulanin, an fulanin, an fulanin, an fulanin, an fulanin, an fulanin gitu. Kalau kita sebagai juru sembelih dan kesembelihan itu milik 7 orang dan kita tidak masuk ke dalam kolektif hewan kurban tersebut. Jadi hampir sama, kurang lebih bunyinya bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka walaka. Hadza an, maksudnya ya Allah, kurban ini an atas nama fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Gitu. Allahumma taqabbal minhum wa alihim. Ya Allah, terimalah kurban itu dari mereka semua. Allahumma taqabbal minhum wa alihim. Ya Allah, terimalah kurban itu dari mereka semua dan atas nama keluarga mereka semua. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, itu kurang lebih redaksi-redaksi yang digunakan dalam penyembelihan hewan kurban. Nah, tapi pada catatan yang ketiga tadi, ketika hewan kurban itu sifatnya kolektif, boleh disebutkan langsung nama-nama mereka ketika proses akan menyembelih tadi itu, atau sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maksud saya bahwa kalau kita kesulitan untuk menyebut satu persatu karena takut kelamaan dan ini takut mengganggu proses penyembelihan, boleh juga nama-nama penyembelih nama-nama pemilik kurban tadi boleh juga langsung ditempel di salah satu badan hewan kurban, misalkan ditempel di bagian punggung atau ditempel di bagian lehernya. Oh, ini milik si fulan, milik si fulan, milik si fulan. Jadi nanti ketika proses penyembelihan itu tidak perlu lagi menyebutkan satu persatu nama kolektif orang-orang yang berkurban tadi. Sekali lagi, kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang nanti akan mempersulit proses penyembelihan. Nah, tadi kembali pada poin pertama tadi, bahwa yang paling penting dalam proses penyembelihan itu justru kalimat bismillah atau lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Dan selebihnya hanya lafal-lafal doa yang sifatnya tambahan. Ada maupun tidak ada, tidak mempengaruhi keabsahan hewan kurban. Tapi kalau itu bisa dibaca tanpa mengganggu proses pembelian, maka hukumnya adalah sunnah atau mustahab. Baik, demikian teman-teman sekalian. Semoga penjelasan tentang doa penyembelihan hewan kurban ini bisa bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.